Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول صلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وبنية أن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والصوفية المحققين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا المؤلف هذا الكتاب المبارك شيخنا حجر العشقلاني وشيخنا والجاي البنتاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولمعلمنا في الدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
لا سيما لجميع مشايخنا في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 12 wal maqalatul hadiyata wal 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala rahimahullah wal maqalatul hadiyata wal 20, dan maqalah yang ke-21. An Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Kun indallahi khairun nasi, kul indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nasi. Wa dzalika kama qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu. Kun innallahi khairan nasi, jadilah engkau di sisi Allah khairan nasi, sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi syarran nasi, dan jadilah engkau di sisi dirimu sendiri sebagai seburuk-buruk manusia. Wa dzalika qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu, dan yang demikian itu sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, qaddasa sirrah. Semoga Allah mensucikan sirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadilah Anda ini di sisi Allah atau di hadapan Allah sebagai sebaik-baik manusia. Maksudnya bukan kita merasa di sisi Allah kita ini sebaik-baik manusia, bukan ya. Jadi maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di hadapan Allah berusahalah menjadi manusia yang paling baik. Berusahalah menjadi manusia yang paling baik. Itu dalam Quran, dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad menjelaskan. Misalnya ya, kata Allah, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah manusia yang terbaik. Bahkan di situ artinya makhluk yang paling apa? Paling baik. Jadi makhluk yang paling baik, manusia yang paling baik di sisi Allah itu bukan karena kekayaan, bukan karena keturunan, bukan karena ilmu, ya. Tapi yang paling banyak apanya? Beramal soleh dan beriman. Kemudian misalnya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas.
Manusia yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat buat orang. Semakin banyak manfaat kita buat orang, ya semakin baik. Itu berusaha begitu maksudnya. Atau dalam hadis lain Nabi mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik apanya? Akhlaknya. Semakin akhlak baik, semakin baik di sisi Allah. Jadi maksudnya begitu, berusaha kita menjadi manusia yang paling, atau kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian manusia itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Nah, ini di antara jalan-jalan menjadi yang terbaik di sisi Allah. Kalau yang paling tinggi kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi berusahalah Allah melihat kita ini orang yang paling baik, bukan merasa paling baik, bukan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, jadilah orang baik ya, tanpa pernah merasa sudah baik. Berusaha bermanfaat buat orang, ya, memperbaiki akhlak, kemudian selalu belajar dan mengajarkan apa? Al-Quran. Ya, ini udah otomatis ya. Insya Allah kalau kita lakukan ini di mata Allah kita akan menjadi yang terbaik. Tapi sebaliknya, wa kun indan nafsi syarran wa kun indan nafsi syarran nasi. Jadilah di sisi dirimu sendiri. Kita melihat diri kita ini jangan melihat diri kita ini sebagai orang baik. Jadi dari ungkapan ini kita diajarkan kita harus melihat diri kita sebagai seburuk-buruknya orang, supaya enggak apa Pak? Supaya enggak sombong. Coba bapak-bapak lihat di Quran, itu iblis, malaikat itu tinggal di surga jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblis itu bukan nggak kenal sama Allah, Pak, kenal sama Allah. Kesalahan iblis itu cuma satu, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, aba wastakbar, wa kana minal kafirin. Iblis enggan, menolak, dan dia merasa sombong. Dan kata Allah itu termasuk orang-orang yang ingkar, tidak mengikuti perintahnya Allah. Apa dasar iblis menjadi sombong kepada Nabi Adam, Pak? Iblis menjadi sombong kepada Nabi Adam ya, dengan cuma satu ungkapan. Kata iblis, ma man'aka alla tasjuda li Adam, ketika Allah bertanya, kenapa engkau iblis ya, enggan ya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis menjawab, qala ana khairun minhu. Segitu doang, Pak. Aku lebih baik daripada Adam. Nah ini kita nggak boleh. Saya nggak boleh mengatakan saya lebih baik dari bapak-bapak, nggak boleh. Bapak-bapak pun nggak boleh mengatakan lebih baik dari saya. Harusnya bagaimana, Pak? Orang lain itu lebih baik dari saya. Pak Haji Kasimun lebih baik dari saya, Mas Rocky lebih baik dari saya, Ustaz Mahfud lebih baik dari saya. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan kita merasa lebih, yang harus kita munculkan orang lain itu lebih baik dari kita. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya kenapa kita mengatakan orang lain bisa lebih baik dari kita? Karena kita nggak tahu sesungguhnya hatinya mereka. Bisa jadi di luar kelihatannya kita baik, pakaian kita baik, sikap kita baik, tapi belum tentu hati kita lebih baik dari orang lain. Mungkin sebaliknya, orang lain kita lihat kurang baik ya, tapi tidak sedikit orang yang menutupi kebaikannya dengan apa, Pak? Dengan sikap.
Orang yang sangat soleh, pakaiannya biasa, itu banyak. Bahkan kadang-kadang para wali itu Pak menutupi. Ya. Dilihat orang seperti orang apa Pak? Dilihat orang seperti orang kurang waras. Padahal dia menutupi apa Pak? Menutupi kewaliannya. Kalau kita baca manaqib Syekh Muhammad Saman, itu dia begitu. Dia menutupi ilmunya. Dengan apa? Kejahilannya. Lihat orang dia jahil, Pak. Tapi padahal sesungguhnya dia apa? Sesungguhnya orang yang luar biasa. Ya. Nah, jadi begitu. Lihatlah diri kita ini sebagai orang yang kurang baik. Yang pertama, supaya tidak sombong. Yang kedua, supaya kita terus memperbaiki apa, Pak? Diri. Ya. Kalau kita merasa sudah baik, udah selesai, Pak. Udah nggak mau ngaji, nggak mau dengerin nasihat. Siapapun orangnya. Ya. Tapi kalau kita masih merasa belum baik, kita akan terus berusaha. Berusaha terus sampai meninggal dunia memperbaiki apa, Pak? Diri. Sebab memang kata Nabi begitu, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang berbakti kepada Allah itu masih keburukan di mata orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Kalau kita misalnya begini Pak, lupa di dalam sholat, cukup ditambal dengan apa Pak? Sujud sahwi, kan gitu. Atau kalau kita lupa meninggalkan sholat, nggak sholat, lupa, cukup diganti dengan qadha. Kadang-kadang kita kerjakan itu tanpa penyesalan. Kalau Nabi Pak, lupanya saja buat mereka dosa. Nabi Adam itu makan buah yang dilarang sama Allah, yang iblis menamakannya buah khuldi, itu kan lupa Nabi Adam. Tapi taubatnya Pak, ratusan tahun. Padahal dia apa? Lupa. Nabi Ibrahim itu Pak, nanti di akhirat ada satu orang menyebutkan saat orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim karena dia abul anbiya, minta tolong nih manusia. Tolong, ini saya kayaknya berat ya. Hisab saya berat ya. Urusan saya berat nih di hari kiamat ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi. Mohon maaf Pak, masing-masing aja. Saya aja lagi mikirin ini kesalahan saya 2 sepanjang hidup. Sepanjang hidup kesalahannya 2 Pak. Nabi Ibrahim takut. Padahal buat kita itu nggak salah. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? Yang pertama, ketika dia menghancurkan berhala, ditanya sama orang kafir Pak, siapa yang menghancurkan berhala ini? Nabi Ibrahim bilang apa Pak? Bal hadza kabiruhum. Padahal Nabi Ibrahim maksudnya ngomong itu yang besar, bukan ngomong yang besar itu yang menghancurkan. Itu yang besar. Berhala yang ditaruh apa Pak? Kampak. Jadi dia merasa salah. Kemudian Nabi Ibrahim pernah juga diajak menyembah berhala sama keluarganya. Karena nggak mau Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Nah dia pura-pura sakit itu merasa apa? Bohong. Padahal bohongnya apa Pak? Kalau kata kita, bohongnya apa? Bener. Orang bohong kagak mau nyembah berhala. Lah sekarang bagaimana kita yang bukan seumur hidup bohong cuma 2 kali, kadang-kadang sehari bohong bisa sampai 15 kali. Lagi aman-aman aja gitu. Yaitu dibilang tadi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Nanti dalil-dalil Qur'annya banyak. Artinya apa Pak? Jangan pernah merasa sudah baik. Lihatlah diri ini penuh dengan kekurangan. Sebab kalau kita merasa baik, merasa sombong Pak, itu tadi. Dan kita diajarkan juga Pak, Nabi Adam terusir dari surga, iblis terusir dari surga. Tapi Nabi Adam itu Pak, taubatnya diterima sama Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi fataba alaih. Ya, dia taubat kepada Tuhan, kemudian taubatnya diapain? Diterima. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih.
Ya, Nabi Adam diajarkan beberapa kalimat ya, yang dia gunakan untuk bertobat kepada Allah. Apa Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Diterima taubatnya, tapi iblis Pak tak termaafkan. Kenapa? Karena Nabi Adam melakukan kesalahan dasarnya itu nafsu. Dasarnya apa? Nafsu, dorongan diri. Kalau iblis melakukan kesalahan dasarnya kesombongan. Dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Sombong karena apa saja. Sombong karena ilmu, sombong karena ibadah, hati-hati. Makanya kata Syekh Nawawi, orang yang merasa jauh dari Nabi itu sebagai bentuk penghinaan diri, nggak apa-apa. Ya, jangan bandingin saya sama Nabi, jangan bandingin saya sama sahabat, bandingin nama ustadz kampung aja masih muliaan mereka. Itu begitu nggak apa-apa. Jangan kita merasa orang yang paling sunnah. Ini yang sesuai dengan Nabi, ini saya. Kadang-kadang yang banyak begitu. Kadang-kadang pakai dimerekin Pak. Ya, sholat sesuai dengan sunnah, haji umroh sesuai dengan sunnah. Merasa paling apa? Sunnah. Itu nggak boleh. Ya karena apa? Karena nanti yang muncul apa Pak? Kesombongan. Ini yang harus disadari ya. Karena apa nggak boleh sombong? Sombong itu yang boleh cuma Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, sombong itu selendangku. Aku akan marah kepada orang yang mengambil selendangku dari diriku. Dan kita harus ingat Pak, kenapa kita nggak boleh sombong? Karena memang kita ini nggak ada apa-apanya. Gitu. Karena kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau nggak dimuliakan Allah nggak mulia Pak. Ilmu dikasih sedikit. Ya, kemudian kita ini sering lalai kepada Allah. Dan manusia itu Pak makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia lemah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Terus apa yang mau disombongin gitu? Kalau sombong itu akhirnya mencelakakan kita. Ya. Ini maksudnya kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kamu di hadapan dirimu sendiri, kita melihat diri kita ini bukan orang yang mulia gitu. Ya kemana-mana ini kita bawa kotoran Pak, bawa kencing, ya, bawa kotoran. Cuma kan Allah tutupin. Kalau dikasih transparan itu Pak, malu gitu. Dosa kita banyak lahir batin, ditutupin Allah. Coba kalau dosa langsung dizohirkan gitu Pak, jadi kayak bisul gitu. Dosa 1, bisul 1, dosa 2, bisulnya 2. Bisulnya benanah lagi, bau lagi. Malu nggak kita Pak? Kira-kira banyak nggak tuh bisul kita? Bahkan termasuk nggak merasa nggak punya dosa, itu dosa besar. Perasaan saya nggak ada dosa ini. Dosa besar. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha. Apakah engkau melihat ada orang yang merasa dirinya bersih? Itu enggak benar kata Allah. Balillahu yuzakki may yasha. Soal bersih atau tidaknya manusia, itu yang tahu hanya siapa Pak? Allah saja. Lebih baik kita merasa banyak dosa, merasa kotor, sehingga terdorong untuk taubat, dibanding kita merasa bersih, padahal itu mencelakakan kita. Nah sekarang saya tanya Pak, banyak nggak Pak orang sekarang yang merasa paling apa, ibadahnya paling bagus, paling betul? Banyak. Ya, kadang-kadang dengan orang yang berbeda aja sikapnya udah lain. Memandang apa Pak? Memandang hina, ya memandang rendah. Padahal Nabi kita
yang disebut sebagai apa? Abdulul makhluqat. Ya. Khairul anbiya, khairul atqiya. Nabi itu disebutkan Pak, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu sangat pemalu, sangat rendah hati. Padahal makhluk yang paling mulia Pak nggak ada lagi. Siapa makhluk yang paling mulia? Rasulullah sallallahu, tapi masih rendah hati. Sama anak kecil kalau ketemu Pak ngucapin salam, sama orang tua ya. Bahkan pernah ada nenek-nenek digelarin apa Pak? Sorban namanya. Gelarin sorban. Ya. Nabi itu melayani dirinya sendiri dan keluarga. Nggak malu kalau sendalnya putus, dia jahit sendiri. Bajunya sobek, dijahit sendiri. Pengen minum susu, dia perah sendiri tuh kambing. Kalau kita kan kagak. Kalau kita udah punya pembantu, apa aja pembantu. Ya, kalau dasarnya bukan merasa besar, nggak apa-apa. Tapi kalau dasarnya karena kita merasa banyak duit, ya, merasa kita derajatnya tinggi, ini Pak yang kita harus hati-hati. Ya, wakun indan nafsi syarron nas. Jadilah di hadapan dirimu sendiri, kau melihat dirimu adalah orang yang paling buruk. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang ini. Kata beliau supaya kita nggak sombong, idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatin. Idza laqita ahadan minan nasi, apabila engkau menjumpai salah seorang dari manusia, ra'aital fadla, engkau melihat kelebihan lahu pada salah seorang itu, ya, kelebihan orang itu alaika di atas kamu, wa taqulu, dan kau mengatakan asa ayyakuna indallahi khairan minni. Jadi kita bersangka baik, kalau ada orang baik kita ngomong aja, mudah-mudahan orang ini memang lebih baik dari saya. Jangan kalau melihat orang baik kita sebel Pak. Ini orang maksudnya apa ya? Cari muka aja ini. Padahal bener-bener dia baik, bener-bener sopan misalnya. Kita harus bersangka baik. Betul-betul bisa jadi nih orang ini memang lebih baik dibanding apa? Saya, akhlaknya, hatinya. Ya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, kalau ngeliat orang yang baik, ya katakan bahwa dia memang lebih baik dibanding saya. Bisa jadi dia lebih baik, ya. Kemudian dan dia derajatnya itu lebih apa? Wa arfa khairan minni, lebih baik dari saya, wa arfa darajatin minni, dan dia lebih tinggi apanya? Derajatnya. Itu kalau orang baik. Fa in kana saghiran, maka jika engkau bertemu dengan seorang yang masih kecil, ya, anak-anak, qulta, katakan kepada dirimu, ya, harus mengatakan, ya, hadza lam ya'sillah. Kau harus katakan bahwa ini anak lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia belum bermaksiat, belum punya dosa. Ada anak Pak, kita lihat nih agak nakal misalnya. Tuh anak masih kecil, ya, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Lebih baik mana dia sama kita Pak? Walaupun dia nakal. Lebih baik anak kecil. Kenapa? Belum punya dosa. Belum punya dosa Pak. Kalau dia meninggal masuk surga. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, anak kecil meninggal masuk apa Pak? Masuk surga. Karena belum berlaku apa Pak? Catatan buat dia. Sampai dia nanti akil balik. Ya. Kalau kita ngelihat anak kecil, ya tadi ya, kita harus punya pandangan, ini anak lebih mulia dari saya. Saya walaupun tua, banyak pengalaman, dosanya lebih apa Pak? Lebih banyak. Bahkan kalau anak kecil nggak ada dosa, ya. Jadi kita nggak sombong sama anak kecil, ya, nggak ngeremehin anak kecil. Kemudian wa ana qad asaitu, dan harus kita katakan bahwa aku ini banyak maksiat. Anak kecil walaupun nakal dia belum ada dosanya, belum dihitung maksiat. Kan kadang-kadang kita sewot sama anak-anak Pak. Apalagi kalau di masjid, lari sono, lari sini, yang namanya anak-anak.
Kita harus melihat anak-anak dengan kacamata anak-anak, Pak. Jangan kita melihat anak kecil pengennya kayak kita. Lah masih jauh. Kita juga dulu masih kecil mungkin lebih nakal dari tua anak. Anak disuruh sholat susah, ya anak-anak, Pak. Kita dulu juga begitu gitu. Saya ngerasain, Pak, masih anak-anak dulu, masih kecil ya. Sholat kalau nggak bercanda itu kagak enak. Orang ruku kadang-kadang kita dorong tuh biar pada jatuh. Belum ada pikiran apa, Pak? Dosa. Ya, jadi sewajarnya aja dibilangin, tapi jangan sampai anak itu kapok nanti ke musola, ke masjid, takut. Ya. Awas kalau bercanda lagi gua tabokin loh. Ya, anak-anak masa mau disuruh itikaf kayak orang tua gitu, itikaf ya zikir. Emang belum waktunya. Belum apa? Kecuali kalau anak itu memang di pesantren mungkin ya dididik ya, ini biasa. Makanya pemerintah itu, Pak, Departemen Agama bikin program masjid ramah anak. Masjid ramah anak ya, supaya kita bikin anak-anak itu betah di mana. Lah kalau kita nggak ada, nanti Pak udah meninggal dunia, yang mau ngisi masjid siapa? Kalau anak-anak dari kecil trauma datang ke masjid, di masjid itu nggak boleh main, di masjid itu nggak boleh berisik, trauma sampai tua, Pak. Ya, itu ada yang begitu, Pak. Saya pernah nemuin. Cuma dia masih datang ke masjid di masjid lain. Orang tua, Pak, udah sepuh. Kenapa kok sholatnya nggak di dekat rumahnya? Trauma, Pak. Gara-gara masih kecil dulu katanya diapain? Dimarahin. Masih untung dia sholat di masjid lain. Coba kalau sampai kagak sholat, yang salah kira-kira siapa nih? Itu orang apa yang ngomelin? Ya Allah. Ini harus dipikirkan, Pak. Ya, dicari jalan bagaimana anak-anak itu senang ke masjid. Ya. Kemudian yang berikutnya itu kalau ngelihat anak kecil katakan begitu. Ya ini anak ya mungkin walaupun agak nakal tapi dia kan kagak ada dosanya. Saya walaupun baik tapi tetap banyak apa? Dosa. Ya sehingga kita katakan anak itu lebih baik dari saya. Ya. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak ragu lagi bahwasanya ini anak lebih baik dari diri saya. Wa in kana kabiran, jikalau kita melihat orang yang sudah usia lanjut, orang tua Pak, kalau melihat orang yang lebih tua dari kita, jangan kita merasa lebih utama dari orang tua itu. Belum tentu, walaupun ente ilmunya banyak, walaupun akhlaknya bagus, belum tentu lebih mulia dari orang tua itu. Bahkan ada hadis, Pak, kalau kita jadi imam itu jangan punya perasaan kenapa saya jadi imam karena saya lebih baik dari mereka, jangan. Itu termasuk dilarang sama Rasulullah. Sebab apa? Kalau kamu jadi imam, kamu kan memimpin, menjadi ketua delegasi antara orang yang ingin beraudiensi dengan Allah, dipimpin sama kamu. Harusnya yang memimpin itu orang baik, tidak ada kesombongan. Jangan ada perasaan begitu gitu. Walaupun secara fikih hitungannya kita ini ya bacaannya paling bagus lah, tapi jangan merasa oh saya bacaan saya jadi bagus karena itu saya menjadi apa? Imam sholat. Nah, ngeri juga, Pak. Kita baca Quran bagus tapi niatnya supaya orang puji. Waduh. Kosong itu. Kosong apanya, Pak? Pahalanya kosong. Karena kita gak sadar itu. Yang kita lakukan dalam sholat itu harus kita yakini dan kita arahkan semua kepada siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ada cerita, Pak. Satu waktu ada orang baca Quran, suaranya bagus. Malam dia mimpi, Pak. Dia mimpi dikasih hadiah nggak utuh. Dikasih hadiah nggak apa? Ini hadiah bacaan Quranmu, ya. Kalau nggak salah hadiah dalam bentuk rumah, Pak. Tapi rumahnya temboknya ada yang bolong. Ini kenapa? Kok ada yang kurang, ada yang bolong?
Oh, Anda waktu baca Quran dari Bismillah sampai tengah-tengah ayat itu benar, tapi ada ayat sekian ke sekian, ada orang lewat, ente kencengin baca, tujuannya supaya orang apa Pak? Dengar. Itu yang bikin kosong. Ya Allah, nangis itu Pak. Gimana kalau kita dikasih tahunya udah di akhirat, udah nggak ada kesempatan memperbaiki, ya mendingan di sini Pak. Ini ngajinya seperti ini, kadang ini ngaji apa? Ngaji tasawuf, ngaji ruhani ya. Supaya kita nggak hanya memperbaiki ibadah zohir saja, ibadah batin ini Pak jauh lebih penting. Karena lo tidak melihat zohirmu, kamu baik, kamu sedekah banyak, kamu bolak-balik ke Mekah, kalau niatmu bukan karena Allah itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya Pak. Walaki yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang Allah lihat itu adalah hati dan niatmu. Apa aja kebaikan, mau sedekah, mau berbuat baik, apa saja ya. Jadi kalau kita ngelihat orang yang lebih tua, qul tahadza qad abadallaha qabli. Katakan ya kepada diri kita sendiri nih, kau katakan hadza qad abadallaha qabli, orang ini telah beribadah kepada Allah jauh sebelum aku beribadah. Kita belum disunat, dia udah ibadah Pak, udah sholat di masjid, udah ngaji, lo udah duluan dia ya. Itu harus melihatnya dari sisi itu, jangan lihat apanya, ini aki-aki tua kejemur doang, ini jangan begitu, itu sombong kita namanya. Aki-aki dikata tua kejemur ya. Walaupun kelihatan dia bodoh, kelihatan dia polos, bisa jadi dia lebih baik dari kita. Bahkan kita harus mengatakan itu gitu, supaya kita nggak sombong kepada orang tua, apalagi orang tua sombong. Ya, udah kita lawan aja, ya. Kita jorogin juga terjatuh. Ya Allah. Padahal Nabi sangat menghormati orang yang sudah tua. Banyak hadis-hadis yang mengajak kepada kita Pak untuk memuliakan orang-orang yang sudah lanjut usia, apalagi itu orang tua kita sendiri, apalagi itu engkong kita sendiri. Jangan kita apain Pak, jangan kita remehin. Jadi akan cuma menang tua doang. Ya Allah, tanpa kita sadari kita udah apa Pak? Sombong, kita udah menyakiti hati orang itu ya. Tuh kalau ngeliat orang tua, wa in kana aliman hadza wa in kana aliman qulta hadza utiya malam ablug wa nala malam anal. Kalau orang tua itu alim, qulta kita harus katakan ya, utiya dia diberikan ilmu, bisa jadi malam ablug, apa yang belum sampai aku pelajari ya. Dia baca kitabnya udah jauh lebih banyak, lebih tinggi. Sekarang kita begitu aja Pak, kita mau sombong masalah agama. Emang udah berapa banyak ayat Quran yang kita hafal, yang kita paham? Emang berapa banyak hadis yang kita paham, yang kita hafal? Saya yakin nih, mohon maaf ya, saya dan Bapak sekalian, satu hadis saja nggak hafal. Satu hadis dalam arti sanad, matan, sama rawinya, an-nya. Itu jarang Pak orang yang hafal begitu. Paling hafal matannya doang, innamal a'malu binniyat. Coba ditanya, coba itu hadis sanadnya dari siapa? Riwayat siapa? Itu pengertian hadis yang sesungguhnya itu. Kita satu hadis saja nggak hafal. Kita fikih, kita apa yang kita baca sampai hatam sudah. Kitab tauhid apa yang udah kita hatamkan. Walaupun dia misalnya orang yang pernah belajar. Kalau ngeliat orang yang alim lebih tua, katakan dia lebih tinggi ilmunya dari kita. Jangan kita merasa lebih tinggi ya. Dan dia sudah sampai apa yang kita belum sampai. Wa alima ma jahiltu, dia mengetahui apa yang kita tidak tahu.
wa huwa ya'malu bi ilmi, dan dia beramal dengan ilmunya. Apa yang dikerjain dia pakai ilmu, ya. Wa in kana jahilan qulta hadza asallaha bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin wala adri bima yukhattimu li au bima yukhattimu lahu. Kalau kita ada ngelihat orang yang jahil, Pak, orang itu udah tua, maksudnya orang itu bodoh, kulta, kita harus katakan kepada diri kita ini, ya, hadza asallaha bijahlin. Kalaupun dia berbuat maksiat kepada Allah, itu karena ketidaktahuannya. Pantes saja orang ilmunya nggak ada kan. Lah ente udah tahu masih maksiat. Orang kalau bodoh, Pak, bodoh, apalagi bodohnya memang nggak ada sarana untuk dia belajar, itu masih ditolerir. Dibanding orang melakukan kesalahan, tapi dia tahu aturannya, dia tahu undang-undangnya, dia tahu ayatnya, dia tahu sanksi sosialnya, dia tahu, tapi dia masih lakukan. Wah, itu konsekuensinya jauh lebih besar dibanding orang yang nggak ngerti. Misalnya bapak-bapak, saudara-saudara belajar mobil di jalanan, ditulis tuh di belakangnya mobil, belajar, ada nggak? Latihan. Terus jalannya zigzag. Kira-kira bapak diborgol nggak sama polisi ntar? Enggak. Kenapa? Belajar. Tapi kalau bapak nggak pakai mobil tulisannya belajar, ya, ugal-ugalan, kira-kira dikejar apa nggak mau polisi, Pak? Kalau yang lagi belajar mepet-mepet dikit, bapak mobil orang, paling ditawain doang sama polisi. Itu belajarnya jangan di sini tuh, gitu. Dan malaikat juga begitu, malaikat gemes, Pak. Ente kan ngerti. Itu kalau kita ngeliat orang tua, dia bodoh, kemudian melakukan kesalahan, katakan begitu. Dia melakukan kesalahan, ya karena nggak ngerti. Kalau saya melakukan kesalahan, saya kan ngerti. Berarti dia lebih baik dari saya. Ya. Sedikit lagi. Wa in kana kafiron. Nah, ini lagi, Pak. Kalau kita ketemu orang kafir, udah tua masih kah? Udah tua kek? Masih muda kek? Belum beriman. Bagaimana kalau kita ketemu orang kafir, Pak? Apakah kita kemudian merasa lebih baik dan dia itu lebih rendah dari kita? Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sekalipun kamu ketemu orang kafir dan orang itu apakah udah tua atau masih muda, kulta, engkau harus mengatakan la adri asa ayyuslima fayukhatima lahu bi khairil amali. Aku tidak tahu, ini orang sekarang masih kafir, tapi aku nggak tahu apakah nanti orang ini bisa berubah menjadi Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kita tahu nggak, Pak, nasib orang di akhir-akhir kehidupannya? Nggak tahu. Tidak sedikit orang, Pak, dari masih kecil nggak beriman, pas sudah tua beriman. Dari kecil maksiat, udah tua taubat. Sebaliknya, tidak jarang juga, Pak, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, orang yang dari kecil, Pak, ibadahnya luar biasa, meninggalnya murtad. Ada nggak, Pak, ustadz, kiai yang murtad? Ada, Pak. Bahkan dalam kitab disebutkan, ada dalam sejarah Bani Israel, ada ulama, Pak, saking tinggi ilmunya, itu dia punya murid, 60 muridnya wali, Pak. 60 ribu, mohon maaf. 60 ribu muridnya apa, Pak? Nah, kalau muridnya 60 ribu orang wali, lah itu gurunya kayak apa? Namanya Barsiso. Namanya siapa? Lah meninggalnya kafir, Pak. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani aja pernah didatangin sama iblis, Pak. Iblis datang berupa cahaya. Ngomong tuh iblis, wahai Abdul Qadir Jailani, karena ketinggian derajatmu, mulai saat ini aku halalkan yang haram kepadamu.
Maksudnya apa Pak? Kata iblis, udah ente udah nggak ada yang haram lagi buat ente. Kalau kita Pak ngelihat cahaya begitu, ada suara ke dalam hati kita, kita bilang apa Pak? Waduh, wahyu ini jadi nabi dan aku besok. Padahal yang disampaikan apa Pak? Yang disampaikan menyimpang. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, setan. Paham ya? Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, itu harus kita sadari seperti itu, ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan, kalau kita ketemu orang kafir begitu. Dan bahkan Quran ngomong begini Pak Allah. Afa anta tukhrihun nas hatta yakunu mu'minin. Afa anta tukrihun nas, wahai Muhammad, apakah kau akan terus membenci seseorang hatta yakunu mu'minin, sampai orang itu beriman baru kau nggak benci? Maksudnya apa Pak? Nggak boleh kita membenci orang karena dia belum beriman. Nggak boleh kita benci orang karena kita anggap dia tersesat. Ada orang dari kampung Pak datang ke Jakarta, ya, mau ke Blok M, naik mobilnya ke Bekasi, nanya sama kita, Pak, Blok M di mana? Ya, Bapak naik mobil apa tadi? Naik mobil ini. Bapak tolol amat sih, ditabokin tuh orang Pak. Bener nggak kita kira-kira kita? Nah, jangan ditabokin, kasih tahu. Kan sekarang begitu Pak, ada orang yang maksiat, ada orang yang dianggap berbeda, dianggap apa Pak? Sesat, dimaki-maki. Syirik itu orang, kafir itu orang. Kalau Nabi dulu Pak mengajak, mengislamkan orang yang kafir. Kalau sekarang Pak, tidak sedikit orang yang mengkafirkan orang yang udah Islam. Nah, ente ini ngikutin kerjaannya Nabi apa kerjaannya siapa? Dulu orang yang kafir diislamin menabi, lu orang yang udah Islam sekarang diapain? Dikafirkan. Suka ada nggak ya begitu Pak? Itu yang kita harus hati-hati. Berbeda kita nggak apa-apa, tapi merasa paling baik itu penyakit. Itu berbahaya. Termasuk diri kita Pak, melihat orang lain jangan apa, lebih rendah dari kita. Kalau dia kita anggap salah, kasih tahu, jangan dimaki-maki. Maaf Pak, saya dari kampung nggak tahu merek mobilnya, digoblok-goblokin orang. Ya. Lu mau ke Blok M naik mobil ke Bekasi, ya. Dasar kampung lu, bego lu. Sikap kita bener nggak begitu Pak? Nah, benar ya. Itu contoh-contoh yang bisa kita cerna ya. Kemudian kalau orang itu kafir, katakan la adri asa yuslima, ya, dan kita nggak tahu bagaimana nanti dia meninggal dunia, ya. Apakah dia nanti husnul khotimah masuk Islam atau enggak, ya, bi khairil amal, dengan amal yang baik. Sebaliknya wa asa an akfuro fayukhotimali bisuil amal. Kita nggak tahu, ini diri kita. Kita nggak tahu, saya ini nggak tahu, saya ini nanti meninggalnya husnul khotimah apa suul khotimah. Kira-kira Bapak meninggal nanti masih mengerjakan sholat apa ninggalin sholat? Nggak tahu Pak. Jangankan kita Pak, sekelas wali-wali aja nggak tahu dan takut. Itu kan pernah ada riwayat kan, yang Robi'atul Adawiyah mau dilamar sama siapa tuh, Sufyan As-Tsauri, ya. Ada beberapa orang yang datang lamar dia. Ini wali perempuan. Dia kasih syarat Pak, saya mau nikah dengan Anda asal Anda bisa jawab pertanyaan saya. Ya di antaranya itu, kira-kira kalau saya mati, saya ini husnul khotimah apa suul khotimah? Kira-kira dikubur nanti saya dapat azab apa dapat nikmat? Kira-kira nanti saat jalan di Sirat, saya ini selamat apa kepleset? Nyerah Pak itu, makanya tahu saya pedetnya begitu. Allah belum terjadi. Itulah kenapa saya mohon maaf tidak menerima lamaran Anda. Saya takut nanti dikubur mendapatkan azab. Kita mikir ke situ enggak Pak? Imamul Hasanul Basri Pak, orang yang sholat subuhnya lebih dari 40 tahun pakai wudhu isya.
Kalau sholat subuh pakai wudhu, artinya apa Pak? Wudhunya nggak batal dari Isya sampai lebih 40 tahun. Kadang-kadang suka dilihat orang sedang nangis. Dan ditanya, Tuan Imam kenapa nangis? Kamu kan udah luar biasa, ilmunya tinggi, ibadahnya luar biasa. Apa kata beliau, Pak? Aku takut mati, nanti aku bawa iman apa enggak. Emang ada jaminan Pak, nanti kita mati bawa iman? Enggak ada jaminan. Allah hanya mengatakan orang yang beriman dan beramal soleh nanti masuk surga, nanti selamat. Enggak ada ayat yang mengatakan kamu nanti mati bakal beriman, enggak ada. Jadi kenapa kita harus sombong dengan keberimanan dan keislaman kita? Bersyukur boleh, sombong jangan. Dan jangan kita membenci orang yang belum beriman. Jangan benci orang yang belum mendapatkan petunjuk. Allah mah mudah Pak, ya muqallibal qulub. Allah itu bisa bolak-balikin hati orang Pak. Sekarang kita baik, belum tentu sampai akhir hayat kita baik. Kita hanya bisa meminta kepada Allah, ya Allahumma rizukna husnal khatimah. Tapi memastikan nggak bisa. Nah jadi nih Pak, cara-cara ya tips ya, bahkan dalam satu kisah yang lain ya, ada seorang yang mau belajar kepada seorang yang sudah kedudukannya tinggi di mata Allah, dikasih syarat Pak, kamu boleh ngaji sama saya ya setelah kamu cari ada orang atau ada makhluk yang lebih baik, kamu lebih baik dari mereka. Jadi dikasih syarat begitu Pak, kamu boleh ngaji kalau kamu lihat ada manusia, ada makhluk yang lebih kamu lebih baik dari mereka. Dicari Pak, begitu sama nih pandangannya kayak gini. Bahkan sampai dia melihat anjing Pak. Wah ini anjing, ini makhluk yang bisa jadi saya lebih mulia dari dia. Tapi dikasih petunjuk Pak. Iya anjing di sini kita anggap najis. Tapi anjing nanti dihisab enggak Pak? Di akhirat anjing dihisab enggak? Anjing dimasukin ke neraka enggak Pak? Enggak. Berarti muliaan mana Pak? Kalau kita masih ada kemungkinan masuk. Kalau anjing enggak, anjing enggak mukallaf. Sampai ada ungkapan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Allah, beruntungnya kalau aku diciptakan menjadi pohon, bukan jadi manusia. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, enak banget jadi burung, terbang ke sana kemari, makan ini makan itu. Nanti mati kagak dihisab. Lah aku jadi manusia, Masya Allah. Baru melek mata aja kadang-kadang udah berbuat dosa. Ini kadang-kadang kita tidak sadari sehingga kadang-kadang kita selalu merasa baik. Bahkan kadang-kadang kita merasa lebih baik dari kesimpulannya dari bahasan ini Pak, kita diajak ya. Satu lagi aja nih Pak ya, kita habisin ya. Wakun indan nasi, ini satu paragraf lagi. Wakun indan nasi rojulan minan nas ya. Dan jadilah engkau di hadapan manusia ya. Itu sebagai manusia biasa. Jadi kalau kita di depan manusia, jangan merasa diri kita ini apa-apa. Sama kayak tadi, jangan merasa diri kita lebih hebat, lebih baik, lebih alim, jangan. Jadilah kamu di hadapan manusia sebagaimana orang biasa. Sama. Ya. Kamu itu sama kata Nabi, sama-sama dari Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Jangan merasa lebih tinggi. La farqa baina arabiyyin wala ajamin. Gak boleh orang Arab merasa lebih tinggi dari yang bukan Arab. Gak boleh kita banggain keturunan kita, Pak. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalau orang muliakan kita nggak apa-apa, tapi kita jangan cari apa Pak? Kemuliaan dari orang. Jangan merasa mulia. Lu nggak tahu bapak gua siapa? Emang gua kagak tahu kata orang. Ya. Nah ini bapak-bapak kenapa begitu? Fa innallaha yakrahu ayyara abdahu mutamayyizan an ghairi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, Allah membenci ya orang yang merasa berbeda dari orang lain, kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis. Jadi
jadikan, posisikan kita di hadapan Allah ya, untuk berusaha menjadi orang yang paling baik di sisi Allah. Caranya apa? Meningkatkan amal, memperbaiki akhlak, bermanfaat untuk banyak orang tanpa merasa kita ini baik. Berusaha aja terus ya, terus belajar Quran ya. Yang kedua, kalau di hadapan dirimu sendiri katakan bahwa aku ini seburuk-buruk orang lebih baik dari siapapun orangnya, Pak. Yang ketiga ya, kalau di tengah-tengah manusia jangan merasa kita ada perbedaan, lebih baik, lebih hebat, lebih mulia ya. Harus perasaan kita apa, Pak? Sama ya. Bahkan Nabi mengajarkan apa doanya, Pak? Ini doanya diajari sama Nabi, ini yang kita harus baca nanti, Pak. Wa kana ba'dhum yad'u bihadzal hadis, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi aini saghira au fi ayunin nasi kabira ya. Au fi ayunin nasi kabira. Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikanlah saya orang yang benar-benar sabar ya. Jadikanlah saya orang yang penyabar. Wa ja'alni syakura, jadikanlah saya orang yang benar-benar bersyukur. Wa ja'alni fi aini saghira, ya Allah jadikanlah saya orang yang di mata saya sendiri, saya ini kecil, tapi wa fi ayunin nasi kabiro, manusia melihat kita besar. Jangan dibalik, Pak, kita merasa besar, orang lain melihatnya, ya lu sih apaan sih? Harus dibalik, lihat diri kita kecil ya, biar orang lain yang melihat kita besar. Jangan merasa besar. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan makalah yang ke-22. Ini agak panjang, jadi agak lama, mohon maaf. Silakan yang mau bertanya. Ya, Bang Mahfud, silakan. Ya. Orang yang sedikit, walaupun sedikit. Bagaimana dengan ungkapan kalau orang sombong lagi ibadah? Iya. Kesombongan itu kayaknya di hati ini selalu merasa ya baik. Bagaimana untuk mensiasati dari hal itu? Ya. Jadi sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Jadi sombong kepada orang yang sombong ini maksudnya apa? Kita melakukannya itu bukan karena niat sombong gitu, tapi niatnya untuk mengingatkan orang itu. Jadi dasarnya itu bukan karena kita sombong, bukan. Ya, bukan dasarnya kita sombong, bukan dasarnya kita marah, tapi kita sayang sama dia. Ya, pangkat sedikit aja, pangkat kecil aja, petantang petenteng. Kita pangkat kita tinggi, Pak, kita pakai aja baju. Ya. Tapi niatnya bukan kita ini karena apa? Sombong. Tapi kita sayang sama dia, kalau dia sombong nanti mencelakakan dirinya. Jadi niatnya bukan karena apa? Bukan gue lebih tinggi dari elu, bukan. Niat kita melakukan itu karena kita sayang sama dia. Apa ini saudara kita, apa ini murid kita. Jangan dasarnya kita melakukan itu dari apa? Kesombongan. Jadi niatnya hikmah. Mengajarkan dengan hikmah. Gak pakai ngomong. Ya. Baru pangkatnya kecil udah pakai koridor segala macam. Ya. Misalnya begitu. Niatnya kita melakukan itu jangan karena sombong, itu mengingatkan orang itu yang sombong. Itu makna dari tadi ya, hadis yang Nabi mengatakan sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Ya. Sombong yang dasarnya bukan tapi dasarnya sayang sama orang itu. Ya, supaya dia nggak terjerumus. Yang kedua tadi apa? Bagaimana caranya supaya kita iya. Jadi kita Pak jangan hanya melihat diri kita secara zahir saja. Kalau secara zahir Pak gampang dibuat, pakai baju yang bagus, pakai jubah, ya, pakai sorban. Orang udah bilang kita apa Pak? Baik. Tapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Apakah hati kita ini udah nggak ada kebencian sama orang?
Coba kita sering tanya sama hati kita, ada nggak Pak orang yang masih kita benci? Apa keluarga kita, ya abang, adik, ipar, tetangga? Jangan-jangan se-RT kita gedeg semua tuh orang, Pak. Ngelihat dia gedeg, ya, ngelihat ke sono enak, ngelihat ke sono pengen muntah. Berarti masih ada apa itu dalam hati kita? Kebencian. Nah, kebencian ini baik apa buruk? Buruk. Kalau buruk itu kenapa Anda merasa baik? Sebaliknya kepada orang, Pak, kita lihat dia misalnya ibadahnya biasa-biasa aja. Itu kan penglihatan kita. Kita tahu nggak kalau di hati orang itu selalu ada asma Allah? Zikir terus nggak putus-putus. Baca sholawat terus nggak putus-putus. Karena dia bacanya di dalam apa? Hati. Ini sama yang begini, Pak, kita yang harus takut. Ya, kalau dalam wali namanya itu mastur. Ya, orang yang kewaliannya apa? Disembunyikan. Dia memperlihatkan kepada orang seperti orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang hina, ya, orang-orang yang gila. Itu wali-wali yang begitu nggak sedikit, Pak. Ya, bahkan nanti di kitab ini ada seorang wali, ya, yang di mata orang itu saya namanya agak lupa, ya, orang gila. Tapi pernah ulama besar ngimpiin dia, di keningnya dicium sama Nabi, Pak. Orang ngelihatnya apa, Pak? Orang hina. Ya, kencing sembarangan gitu kan. Ya, pakai pakaian kagak ada roman-romannya. Apa namanya? Orang baik misalnya, pakainya biasa, pakaian-pakaian yang biasa. Banyak yang begitu. Ya, jadi sadari. Dan kita, Pak, kalau kata Imam Ghazali, kalau ngilangin nggak bisa. Kalau ngilangin nggak apa? Ngilangin sombong, ngilangin benci sama orang. Ya. Kalau nggak bisa, kurangin. Kalau nggak bisa apa, Pak? Kalau kita nggak bisa ngilangin, kurangin. Gedeg, jangan kebangat-bangatan, gedeg. Benci, jangan kebangat-bangatan, benci. Sombong, jangan kebangat-bangatan, sombong. Ya kalau kita mau apa namanya, kita anggap ya gimana ya, itu emang udah kodrat orang gitu. Karena manusia ini punya nafsu. Jangan sampai sifat-sifat buruk tadi menguasai hati kita. Makanya kata Allah, ya, dikutip, ya, ucapan Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu Allah ngasih tahu kita, Pak. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jangan hinakan aku saat nanti mereka dibangkitkan. Hari yang tidak lagi berguna harta dan anak. Yang selamat pada saat itu adalah illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah kembali ke akhirat dengan membawa hati yang sudah selamat, yang bersih. Udah nggak ada dengki, udah nggak ada kebencian, udah nggak ada hasud. Makanya tadi diajarin sampai orang kafir ngapain kita benci. Iman dan tidaknya orang itu kan urusannya apa? Allah, urusan hidayah itu. Ngelihat orang yang lebih kaya, orang yang lebih berhasil dari kita, nggak usah kita merasa iri. Karena apa? Itu udah yang ngatur Allah. Kalau kamu benci sama mereka, berarti kita benci sama aturannya Allah itu. Kan macam-macam, Pak. Ada orang yang dia dikasih kekayaan karena memang dia orang baik. Ada yang dikasih kekayaan karena istidraj. Biar kasih kekayaan. Biar makin apa, Pak? Biar dosanya makin banyak. Kenapa kita harus iri kayak begitu? Jadi lihat sisi-sisi yang lain. Ke orang lain lihat sisi baiknya, ke dalam diri lihat sisi buruk kita. Pasti ada, bukannya mungkin. Pasti ada. Siapapun orangnya, Pak. Kecuali Nabi yang dia punya sifat apa? Maksum. Oke? Pak Haji Kasimun sekarang. Iya. Iya. Ya. Iya, bisa di mana saja, ya. Yang namanya kita bertaubat minta ampun, Pak, apalagi pakai sedul istighfar. Kata Nabi, kalau kita melakukan dosa pagi, jangan tunggu malam hari atau sore hari baru taubat. Kalau kita melakukan dosa di malam hari, jangan tunggu pagi hari atau subuh. Entar subuh udah gua taubat. Salat taubat. Kenapa, Pak? Taubat sama mati itu main dulu-duluan, Pak.
Ajilu bitaubati qoblal maut, kata Nabi. Ajilu bis sholati qoblal faut. Kamu jangan tunda sholat, sebab kalau kamu tunda belum tentu umurmu sampai. Wa ajilu bitaubati qoblal maut. Kamu harus segera bertaubat sebelum apa? Kita baru niat doang, Pak, mau taubat, entar subuh baru minta ampun. Ya, mati. Dan yang namanya orang taubat, Pak, nggak cukup cuma astagfirullahaladzim, nggak cukup sayyidul istighfar, ya. Ada syarat-syaratnya, menyesali, ya, meninggalkan dosa itu, kemudian berjanji tidak mengulangi. Biar kita baca istighfar 1000 kali, Pak, kalau masih ada niat mau mengulangi, ya itu bukan taubat. Itu kata Sayyidina Ali, kal mustahzi'i rabbah. Kamu seperti mengejek Tuhan. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Di hatinya mak, kita gua kerjain lagi. Ledek itu. Sama orang sama kita, Pak, maafin. Besok dia nyakitin lagi. Kalau dia minta maaf lagi, kita bilang apa, Pak? Lo minta maaf di mulut doang lo. Jadi kalau bacanya di mana aja, Pak? Baca istighfar, baca sayyidul istighfar. Ya bagusnya sih di tempat-tempat yang baik, ya, setelah kita melakukan kebaikan. Makanya itu dimasukin sebagai zikir pagi dan sore. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Saat ada, ya silakan. Nah, ini guru, karena kita mendengar kalimat kun aliman, takun jahilan. Iya. Itu menurut pandangan Islam bagaimana? Iya. Tadi sama seperti jadilah orang baik, tapi jangan merasa baik. Jadilah orang alim, tapi jangan merasa berilmu. Ya, sebab kata Allah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Walaupun kau orang alim, masih ada orang yang ilmunya di atas kamu. Walaupun kamu merasa berilmu, tetap aja kata Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit itu baru. Ibarat jarum, Pak. Jarum nih. Ilmu Allah itu samudra lautan. Ilmu yang diberikan sama Allah ibaratnya Pak air laut. Ya. Air laut jarum dimasukin air laut, Pak. Diangkat lagi. Itu yang nempel banyak apa enggak, Pak? Itu ilmu yang Allah kasih kepada kita. Dibanding ilmunya Allah, samudra tak bertepi, Pak. Enggak ada batasnya. Bagaimana kita mau sombong? Padahal kamu disuruh berilmu supaya kamu tidak sombong. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu. Ya, kamu punya ilmu, ya, supaya kamu ada rasa takut kepada Allah. Takut bermaksiat, takut berbuat sombong tadi. Takut. Karena dia tahu efeknya. Ya. Jadi demikian Bapak-bapak, saudara sekalian, ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita, ya. Mohon maaf kalau agak terlalu lama karena ini agak panjang, ya. Dan sekali lagi, ya, apa yang kita bahas ini mudah-mudahan menjadi kebaikan kita, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwaka la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.